Mantan Presiden Irak Saddam Hussein memang sudah tewas di tiang gantungan. Namun, namanya hingga kini tentu tak luput dari sejarah. Kisah dan teladannya masih hidup di kalangan Timur Tengah sebagai orang yang berani menentang imperialisme dunia Barat. Namun, mirisnya pada 2006 Saddam tewas digantung oleh rakyatnya sendiri. Kala itu, setelah Amerika Serikat AS menginvasi Irak, terjadilah pemberontakan di Irak. Hingga akhirnya Saddam diadili ramai-ramai oleh para pembelot. Berkat Amerika, dunia pun akhirnya lebih banyak mengenal Saddam sebagai diktator barbar yang sewenang-sewenang. Namun, seorang tentara Amerika yang ditugasi menjaga Saddam di hari-hari terakhirnya, menyimpan kisah mengejutkan soal sosok Saddam Hussein itu. Tentara tersebut bernama Will Bardenwerper. Ia adalah satu dari 12 tentara di Kesatuan 551 Polisi Militer Amerika yang ditugaskan menjaga hari-hari terakhir Saddam sebelum digantung. Kesaksian Bardenwerper diungkapkan melalui buku yang berjudul The Prisoner in His Palace, Saddam Hussein, His American Guard, and What History Leaves Unsaid. Dari buku itu, Bardenwerper mengisahkan sisi-sisi humanis Saddam, yang selama ini selalu ditutup-tutupi oleh Amerika. Bardenwerper mengatakan, di penghujung hidupnya, Saddam dilihatnya sebagai sosok yang sopan dan bersahaja. Hal itu, tentu jauh dari kesan seorang diktator barbar yang didengung-dengungkan selama ini. Bardenwerper melihat Saddam sebagai sosok bapak yang normal-normal saja. Bila selama ini dilihat sebagai sosok Islam garis keras, yang begitu anti terhadap kebudayaan dunia Barat, tidak begitu dengan yang dilihat Bardenwerper. Di penjara Saddam suka mendengar musik R&B dari penyanyi Amerika, Mary J. Blige. Meski sudah tua, Saddam tidak punya pantangan makanan. Ia suka makan kue muffin yang manis-manis. Namun soal makanan, Saddam terkadang bisa sangat menjengkelkan. Saat sarapan misalnya, Saddam kerap memesan omelet atau telur dadar. Tapi, bila omelet itu sobek, ia ngambek dan tidak mau makan. Entah mengapa, mungkin Saddam takut jika makanan itu diracuni. Saddam disebut juga sangat menggemari cerutu Kuba. Di penjara, cerutu Kuba itu disimpannya di kotak tisu basah. Hal lain, kesukaan Saddam yakni tanaman. Ia kerap merawat tanaman saat di penjaranya. Bardenwerper bahkan menganggap Saddam sebagai orang terbaik yang pernah ia temui. Pernah suatu ketika, perawat pribadi Saddam, yang juga orang Amerika, yakni Alice Berduka. Alice ditinggal mati kakak yang sangat ia sayangi. Reaksi Saddam membuat Bardenwerper kagum. Ia memeluk Alice dan mengatakan, "Aku yang sekarang akan jadi kakakmu," ujar Saddam. Yang mengejutkan, saat Bardenwerper mengisahkan hari di mana Saddam dieksekusi mati. Ia menyebut 12 tentara penjaga Saddam tanpa kecuali, semua merasa berduka dan kehilangan sosok Saddam Hussein. "Aku hampir merasa seperti seorang pembunuh, seperti aku disuruh membunuh sahabatku sendiri," ujar Adam Rogerson, salah satu tentara, kepada Bardenwerper. "Rasanya seperti aku kehilangan anggota keluargaku," kata Bardenwerper. Bardenwerper juga mengisahkan adegan mengharukan saat Saddam diarak menuju tiang gantung. Kala itu, para pembelot Saddam memukuli dan meludahi Saddam. Karena sedih melihatnya, salah satu tentara AS penjaga Saddam, bahkan ada yang hendak melompat ke kerumunan untuk menghentikan aksi tersebut. Namun, aksi itu dihentikan oleh tentara lain, karena dinilai bisa membahayakan dirinya. Tak hanya itu, Bardenwerper juga menuturkan bahwa Saddam Hussein adalah sosok yang bijaksana, selalu mementingkan kepentingan rakyat dan ia akan geram atas ketidakadilan dunia. Saddam Hussein juga adalah orang yang sangat taat. Ketika di penjara sebelum dieksekusi, Saddam tidak pernah meninggalkan sholat. Tak jarang Saddam juga memberikan nasihat baik kepada tentara Amerika saat itu. Bahkan yang membuat terkejut tentara Amerika ialah ketika Saddam divonis hukuman mati oleh hakim, Saddam malah tertawa atas vonis tersebut. Saddam tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. "Saat saya bertanya, kenapa kau tertawa ketika hakim menjatuhkan hukuman mati terhadapmu?" Saddam tersenyum, dan mengatakan, "Kau akan tahu apa yang diinginkan oleh negaramu terhadapku, setelah kematianku," terang Bardenwerper.